Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safitri. Di video ini saya akan membahas materi fikih munakahat tentang bab talak, khulu, dan li'an. Yang pertama saya akan membahas tentang talak. Talak itu melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talak atau sindiran yang semakna sesuai dilakukan suami yang berakal dan baligh. Dasar hukum perceraian itu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 sampai 230. Terus ada di Quran Surah At-Talaq ayat 1. Nah, talak tidak dibolehkan, tapi dibenci Allah jika tanpa sebab syar'i. Terus ada di hadis riwayat Abu Daud, yaitu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Nah, hukum dan hikmah perceraian itu hukumnya itu mubah jika ada darurat. Terus sunnah jika suami nggak bisa penuhi hak istri, wajib jika mudarat besar, makruh jika tanpa sebab, dan haram jika talak bid'ah. Terus hikmahnya, jalan keluar saat rumah tangga sudah nggak bisa dipertahankan, mencegah mudarat yang lebih besar, menjaga kehormatan kedua belah pihak. Terus hukum dan syarat perceraian. Rukun yang pertama rukun ini ada 4. Yang pertama suami yang mentalak, yang kedua istri yang ditalak, dan yang ketiga lafaz talak, dan yang keempat niat kalau lafaz kinayah. Syarat suami harus baligh, berakal, dan atas kemauan sendiri. Terus syarat istri sah yang masih terikat nikah walau lagi haid dan nifas. Dan selanjutnya ada macam-macam talak. Dari segi lafaz itu ada 2. Yang pertama talak syarih. Talak syarih ini jelas. Misalnya kayak kamu aku talak gitu. Terus yang kedua ada talak kinayah atau sindiran. Contohnya itu kayak pulanglah ke rumah orang tuamu gitu. Itu sah jika ada niat. Dari segi waktu talak sunnah sama dengan talak istri yang suci dan belum digauli. Terus ada talak bid'ah, yaitu talak saat haid dan nifas atau saat suci tapi udah digauli. Dari segi akibat itu ada talak raj'i yang sama dengan talak 1 dan 2. Terus masih bisa dirujuk tuh tanpa akad baru selama iddah. Terus yang kedua talak ba'in, yaitu talak 3 atau talak sebelum digauli. Putus total, rujuk harus akad plus mahar baru. Terus talak ba'in kubro sama dengan talak 3. Mau balikan harus istri nikah dulu plus digauli sama suami barunya, dan harus dicerai dulu sama suami baru dulu baru boleh rujuk kayak gitu. Terus poin selanjutnya prinsip perceraian. Yang pertama talak itu hak suami bukan istri. Yang kedua dilakukan bertahap, satu persatu, nggak boleh langsung talak 3 kayak gitu. Terus hindari talak saat emosi. Yang terakhir tujuan utama itu tetap maslahatnya. Bab selanjutnya saya akan membahas tentang khulu. Nah, khulu itu sendiri bermakna suami melepaskan ikatan nikah atas permintaan istri dengan menerima tebusan atau iwad dari istri. Secara bahasanya itu melepas baju. Terus dasar hukum khulu ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, jika kamu khawatir keduanya gak bisa menegakkan hukum Allah, maka gak ada dosa atas keduanya tentang tebusan yang diberikan istri. Terus ada di hadis riwayat Bukhari, kisah istri Sabit bin Qais minta khulu. Hukum khulu ini mubah, bahkan sunnah atau mustahab jika istri benci suami dan khawatir nggak bisa tunaikan hak Allah. Tujuannya menghindari mudarat. Terus poin selanjutnya ukuran iwad atau tebusan khulu. Yang pertama bebas sesuai kesepakatan, bisa mahar yang dulu dikasih, bisa lebih, bisa kurang. Terus yang kedua tebusan harus harta yang sah, dimiliki dan bernilai. Yang ketiga, kalau tebusan nggak disebut sama dengan khulu tetap sah, tapi suami berhak mahar mitsil. Terus yang terakhir, khulu nggak boleh karena suami zalim. Kalau iya maka ia haram. Gitu. Poin seterusnya adalah hikmah khulu. Nah, ada beberapa hikmahnya. Yang pertama memberi solusi buat istri yang benci suami tapi suami nggak mau mentalak. Yang kedua menjaga istri dari nusyuz atau perbuatan dosa karena dipaksa bertahan.
Yang ketiga, mengakhiri konflik dengan cara baik-baik, nggak saling menyakiti. Bab selanjutnya saya akan bahas tentang li'an. Li'an ini berarti sumpah yang dikuatkan dengan laknat dilakukan suami istri di depan hakim karena suami menuduh istri zina tanpa 4 saksi, atau istri menolak tuduhan hamil dari selain suami. Dasar hukumnya itu, dasar hukum li'an di Quran Surah An-Nur ayat 6-9. Ini ayatnya khusus buat kasus tuduhan zina tanpa saksi. Hikmah li'an itu ada beberapa. Yang pertama, menjaga kehormatan suami dari anak yang bukan nasabnya. Yang kedua, menjaga kehormatan istri dari tuduhan zina yang gak bisa dibuktikan. Yang ketiga, menjadi jalan terakhir saat gak ada 4 orang saksi. Poin seterusnya, syarat dan rukun li'an. Syaratnya ini ada 4. Yang pertama, pasangan suami istri muslim, baligh, dan berakal. Yang kedua, pernikahannya sah. Yang ketiga, ada tuduhan zina atau penyangkalan anak. Yang keempat, nggak ada 4 orang saksi. Terus rukun li'an ada 3. Yang pertama, suami sumpah 4 kali dan ditambah laknat. Terus yang laknat 1 kali. Terus yang kedua, istri sumpah 4 kali plus murka Allah 1 kali. Yang ketiga, dilakukan di depan hakim. Terus ada sebab dan akibat hukum li'an. Sebabnya itu tuduhan zina tanpa saksi atau suami sangkal anak yang lahir dari istrinya. Akibat dari hukum li'an yang ada 4. Yang pertama, pasangan suami istri haram selamanya, gak bisa rujuk atau nikah lagi. Yang kedua, pernikahan putus dengan talak ba'in kubro. Yang ketiga, anak yang disangkal nasabnya ke ibu bukan ke ayah. Terus yang keempat, suami lepas dari had kazaf atau pencemaran nama baik. Istri lepas dari had zina gitu. Jadi kesimpulannya, talak adalah hak suami untuk mengakhiri nikah, dan khulu adalah jalan keluar bagi istri yang benci dengan cara menebus, dan li'an adalah sumpah laknat untuk kasus tuduhan zina tanpa saksi. Ketiganya adalah solusi syar'i ketika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.